Ini kunci Kak. Aduh, apakah ini? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kelas 8 hari ini sehat-sehat semua. Masya Allah, alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masya Allah, Khalisah yang semangat sudah dengar suaranya. Kayaknya sarapannya hari ini enak kali Khalisah ya kan? Oke, baiklah anak kelas 8 yang baru masuk silahkan mengaktifkan kameranya supaya dianggap hadir ya. Yang sudah hadir, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah tepat waktu. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu biar tidak berlama-lama dengan waktu yang hampir habis ini, kita langsung masuk di hadis keberapa? Iya, 23, Masya Allah. Kemarin sudah belajar hadis tentang hadis ke-22, ya kan? Kemudian hari ini kita belajar hadis ke-23. Insya Allah pendek juga hadisnya. Oke, silahkan dibuka semua hadisnya, hadis ke-23. Hadis ke-23, perkara-perkara kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Harisi bin Asimil Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tiquha au mubiquha rawahu Muslim. Nah, dari hadis ke-23 ini yaitu Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," kata Rasulullah. Ma makna at-tuhuru syatrul iman, Rafifah? Nah, bersuci
itu sebagian dari iman. Apa contoh dari bersuci? Si Az-Zuhra Audia. Masya Allah, Mumtazah, wudu. Kemudian Nurul Aulia. Selain itu, iya, mandi. Masya Allah, Mumtazah. Kemudian apalagi? Syahfina Nurul. Syahfina. Tadi berwudu, kemudian mandi. Junub, kemudian apa lagi? Syahfina, salah satu contoh bersuci. Udah tadi. Apa? Apa Rizky? Tayamum, iya, Masya Allah, Mumtazah. Apa hari ini lagi contoh bersuci? Apa? Mandi setelah nipas nggak ada mandi. Habis melahirkan dia memang harus mandi, nggak harus nipas dulu. Bau kala dia 40 hari dulu baru mandi ya kan. Nah, jadi selain itu apa lagi? Istinja termasuk bersuci nggak istinja? Iya, jadi salah satu at-tuhuru syatrul iman, kata Rasulullah. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, terus bayangkan coba betapa sucinya kita umat Islam ini. Dalam sehari berapa kali kita berwudu? 5 kali kalau yang wajib, belum lagi dia yang sunnahnya ya kan. Kemudian kalau misalnya habis haid, kalau misalnya setelah haid, ini yang paling penting buat kalian ini ya. Misalnya kalian itu haidnya itu cuma 7 hari. Jangan dilama-lamakan mandi wajibnya sampai 10 hari baru mandi wajib. Alasannya yang lupalah, yang inilah, yang itulah, nggak boleh ya. Harus disesuaikan. Kalau misalnya haidnya 7 hari, maka 7 hari harus mandi. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Biasanya dia setelah muncul kayak keputihan gitu, nah itulah tanda kalau misalnya telah bersih haid, ya kan. Tapi biasanya tiap orang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya dia 8 hari, 8 hari. Kalau misalnya ada yang 10 hari, 10 hari. Tapi tiap bulan harus 10 hari ya. Jangan pula mentang-mentang hari ini dia 7 hari, besok dia 10 hari baru mandi wajib, besok 12 hari baru mandi wajib, besok 40 hari baru mandi wajib. Gak boleh, itu nifas ya kan. Nah, jadi ingat, disesuaikan bersucinya masa haid kalian masing-masing. Oke. Nah, terus walhamdulillahi tamlaul mizan. Ma makna walhamdulillahi tamlaul mizan, Fadia Arafa? Iya. Maksudnya apa itu? Ditimbang-timbang kayak misalnya nimbang bawang? Enggak ya. Jadi kata Rasulullah, ketika kalian zikir pagi dan petang, atau ketika keadaan apapun dan mengucapkan alhamdulillah yang berbentuk zikir, kalian akan memenuhi timbangan. Itu maksudnya apa? Adalah kalian akan mendapat pahala dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Masya Allah, gampang kan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan
kalau kita ingin bersedekah walaupun tidak dengan uang tapi gampang dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, itu akan menambah pahala kita sebagai umat Islam. Nah, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Nah, ma makna Sabrina Nurul Aisyah? Memenuhi langit dan bumi. Bayangkan dengan ucapan saja, dengan kalian berzikir saja, tapi bayangkan pahala kalian langsung naik dari bumi ke langit. Seperti itu, Masya Allah. Jadi memang sangat-sangat baik keutamaan zikir pagi dan petang. Apalagi kalian sekarang ini gak sekolah ya kan, gak berangkat ke sekolah. Jadi biasakan untuk zikir pagi dan petang. Percayalah, kalau kalian rajin-rajin seperti itu, pasti badan kalian jadi enak, jadi enteng, gak sakit-sakit. Cobalah praktekkan dalam seminggu, insya Allah pasti kalian ketagihan menggunakan atau membiasakan diri dengan zikir pagi dan petang. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya bagi yang melakukannya. Jadi bagi yang tidak melakukannya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, ya, tidak akan mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ketika di dunia dan ketika di akhirat. Seperti itulah kira-kira. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti yang nyata. Benar, sedekah itu adalah bukti yang nyata bagi kita umat manusia yang rajin bersedekah. Walaupun sekarang tidak dibalas oleh Allah, pasti nanti kita akan dibalas oleh Allah. Walaupun kalian hanya bersedekah air minum seteguk aja, itu Masya Allah pahalanya sudah sangat besar bagi orang yang kehausan. Wassabru diya, sabar itu adalah sinar. Nah, maksudnya apa? Tidak semua orang bisa melakukan namanya sabar, ya kan? Kadang-kadang orang bilang sabar itu ada batasnya. Itulah makanya sangat besar pahalanya bagi orang yang betul-betul menjalankan yang namanya sabar. Tuh, jadi kita sebagai manusia harus membiasakan diri untuk melakukan sifat sabar ini, terutama kita perempuan ya kan, apalagi kalau misalnya udah nikah, udah punya anak, betul-betul ditambah persenan untuk kesabaran ini kayak gitu. Tapi memang susah untuk melakukannya. Teorinya sangat gampang, tapi mempraktekkannya itu betul-betul susah. Apalagi kalian ini ya kan, sekarang belajarnya daring, nggak nampak muka ustazahnya, cuman suara aja. Apalah Ustazah Zaila ini komat kamit kerjaannya ya kan. Itu memang betul-betul kesabaran yang tinggi dan betul-betul kesabaran yang sangat-sangat besar, dan pahala bagi kalian-kalian yang hari ini hadir Zoom dan ikhlas mendengarkan materi dengan Zoom ini. Insya Allah kalian akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga anak-anak ustazah selalu istiqomah dan kita berdoa supaya kita segera masuk sekolah seperti biasa. Nah, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Nah, apa itu artinya? Anindya Hapsari? Apa artinya, Kak? Nah, bayangkan Al-Quran yang kalian baca dan kalian setor setiap hari itu bakalan jadi hujjah atau pembela bagi kalian
yang selalu membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akan dituntut nanti kalian sama Al-Quran kalau kalian hanya membaca, menyetor, udah yang penting anak udah setoran, udah pokoknya udah 5 baris, udah ya ustazah, anak udah setoran. Tapi kalian tidak mengamalkan isi dari kandungan yang kalian baca itu. Hafalan kalian di kelas 8 ini berapa ya kan? Kelas 7 3 juz, kelas 8 ini 6 juz ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum, atau ada yang menyusul atau OTW ya kan. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Dia rajin kali Masya Allah menyetor. Udah sampai lewat juz yang ditargetkan. Tapi gak diamalkan Al-Quran itu sama dia. Apa yang akan terjadi? Nanti dituntut sama Al-Quran ketika di akhirat. Fulanah, dulu kau baca kau setor aku setiap hari, tapi tak ada yang kau amalkan dari aku, kata si Al-Quran. Dia satu hasta lagi mau masuk surga, tiba-tiba karena dia melalaikan dari mengamalkan Al-Quran tadi, apa yang terjadi? Dituntut sama si Al-Quran, tak jadilah dia masuk surga. Wal iyadu billah. Nah, apalagi kalian yang sudah pernah kalian hafal itu minimal tuh kalian murojaah, kalian baca aja, kalian baca, udah selesai hafalan sama ustazahnya, udah yang hafalan kelas 7 itu dibaca atau didengerin murotalnya. Kan biasanya kalau kita dengar murotal terus kita udah hafal kan mulut kita komat-kamit juga ya kan. Nah, itu minimal bentuk murojaah kita sehingga tidak disia-siakan atau tidak dianggurin hafalan-hafalan yang telah kita hafal. Begitulah kira-kira. Jadi kalian yang sudah punya hafalan, semoga Al-Quran yang kalian hafal dari pagi, dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 nanti, sampai dengan tamat dari sini, sebagai hujah atau pembela kalian ketika di akhirat nanti. Jangan sampai jadi penuntut kita, wal iyadzu billah. Tuh, jadi hati-hati ya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang solehah. Amin. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Nah, anti siapakah ini? Tita Al-Maizra. Nah, ayo Tita, apa artinya Tita? Nah, jadi kita sebagai manusia itu kan kita yang punya diri. Nah, jadi kita yang menjalankan diri kita ini mau ke arah yang benar apa ke arah yang salah. Terutama kita yang sudah punya ilmu, kita sudah belajar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kita sebagai manusia itu sebagai penjual diri kita sendiri. Nah, oh iya, Ana udah belajar kalau misalnya kita tuh wajib menutup aurat ketika keluar rumah. Jadi jalankan prakteknya, amalkan. Ketika keluar rumah, Ana harus harus menutup aurat seperti itu. Tapi kalau dia mau membinasakan dirinya sendiri, Ana udah tahu hukumnya, itu biarin aja. Ana nggak menutup aurat ketika keluar rumah. Nanti aja kalau misalnya Ana udah agak besar sikit kata kayak gitu ya kan, pakai jilbabnya atau menutup auratnya. Nah, jadi kalianlah yang menjaga diri kalian sendiri, mau ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Karena kita sudah berdewasa dan semuanya sudah haid ya kan, sudah menanggung dosanya sendiri. Nah, seperti itu. Apalagi kalian itu anak perempuan, sangat susah menjaganya. Kalau misalnya kalian tidak menutup aurat, dosanya itu ya ayah kalian nanti yang kasihan, seperti itu. Kenapa kalian tidak
menutup aurat kalian. Nanti dituntut ayah kalian, kenapa enggak kau suruh si fulana ini pakai menutup auratnya ketika keluar rumah, misalnya kayak gitu kan. Terus katanya, saya sudah menyuruhnya tapi dia yang tidak mau. Udah, lepas dosa ayah kalian. Tapi kalau misalnya kalian gak disuruh terus kalian menutup diri sendiri, Masya Allah pahalanya untuk orang tua kalian sangat besar, seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya orang tua kalian gak menyuruh, terus kalian juga tidak menutup aurat, kasihan orang tua kalian, ya kan? Nanti bakalan dituntut ketika di akhirat, kenapa lah si fulanah ini gak menutup auratnya, atau bahkan istrinya seperti itu. Jadi cobalah kalian yang punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Nah, kurang lebih hadis ke-23 berbicara tentang perkara-perkara kebaikan seperti itu. Nah, jadi Ustazah mungkin cuman itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kalian juga sudah Masya Allah ya kan, nanti panjang-panjang kali kalian juga ngantuk. Nah, jadi kita kembali ke hadis ke-22. Sudah dihafal hadis ke-22-nya kan, akhwat? Udah, jadi Ustazah mau kalian tutup bukunya, Ustazah panggil, dan yang Ustazah suruh silahkan berkomat kamit mulutnya di depan kamera itu ya, tanpa melihat bukunya. Oke, sudah disimpan buku, sudah ditutup bukunya, Fadia. Anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ntar ya, panggil dulu nih. Dinda, ma makna? Dinda Pangesti. Ya. Sakit giginya. Sini aja. Jangan nanti mati nak. Anna rajulan. Mana anna rajulan? Ya, minumnya sama bisa nanti. Iya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya. Insyaallah mumtazah. Wa sumtu ramadhana Nazihana Sution istamirri. Nazihana Sution wa sumtu ramadhana istamirri. Mana istamirri? Istamiri lanjutkan maksudnya kak. Wasumtu Ramadhana, apa lanjutannya? Kita masuk dulu. Apa? Halada? Mana halada? Ladaku. Oh iya. Ulangin. Wa ahlaltu. Iya. Terus.